membahas terkait rencana ya Rasman Arit Nasution mengadopsi Loli. Ya, kebetulan di sini telah hadir pakar-pakar hukum, praktisi-praktisi hukum, diantaranya adalah Pak Reza, ya, sarjana hukum, Pak Seno, sarjana hukum, Pak Rifki, sarjana hukum, dan Ibu Ratu, sarjana hukum, yang beliau ini merupakan sudah memiliki wawasan yang luas terkait hal ini. Ya. Oke, selanjutnya saya akan coba menanyakan hal ini kepada Bu Ratu. Bu Ratu, ini kan kebetulan terkait Kisruh Loli ini sudah berkepanjangan ya, dari prosesnya terkait aduan ataupun laporan Nikita Mirzani yang hingga saat ini belum ada kejelasan ya, dan baru-baru ini Loli ternyata kabur dari rumah aman atau safe house ya, yang notabene harusnya itu terjaga dengan rapi ya, dan pada akhirnya timbul kisruh lagi. Dan yang uniknya bahwa Rasman malah justru berencana akan mengadopsi Laura Mirzani ya, yang konon itu adalah merupakan anak kandung dari Nikita Mirzani. Menurut Bu Ratu, seperti apa sih tanggapannya terkait rencana Rasman ini? Sangat tidak masuk akal gitu, karena syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sangat tidak terpenuhi. Jadi kalau untuk mengadopsi itu orang tua angkat itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus sehat jasmani dan rohani. Rasman, benar nggak? Ya kan? Terus dia sedang dilaporkan, itu nggak boleh, dan harus melalui proses pengadilan, dan udah pasti juga ada orang tuanya kan. Si Loli punya orang tua, ada Nikita Mirzani sebagai ibunya dan ada ayahnya juga. Jadi syaratnya pun sangat tidak terpenuhi. Jadi artinya niat Rasman ini juga bisa dibilang halu gitu ya. Bang Seno, ini selaku teman dekat dari Bang Rasman Arit Nasution, ini seperti apa tanggapannya ini? Jadi begini, kalau kita melihat segala sesuatu, kita harus melihat dari dua aspek. Yang pertama adalah kita lihat dulu dari aspek segi sosial. Yang kedua, kita lihat dari aspek segi hukum. Kalau kita melihatnya dari segi aspek sosial, mungkin Bang Rasman menyatakan ingin mengadopsi si anak dari Ibu Nikita Mirzani itu adalah mungkin curhatan-curhatan beliau kepada Bang Rasman ini menggambarkan isi hati dia, sehingga Bang Rasman menyimpulkan kasihan ini anak ini wajib saya berikan adopsi, karena mungkin Bang Rasman mempunyai pemikiran seolah-olah si ibunya ini kurang perhatian sama anak tersebut. Nah seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Ibu Ratu tadi benar, harus sesuai dengan prosedur, kecakapan hukum atau segala macam, memberikan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan adopsi. Cuma nggak mungkin sekelas Bang Rasman ingin mengadopsi seorang anak tanpa dia menggunakan asas-asas hukum yang dia ketahui. Bagi saya adalah langkah Bang Rasman ini sudah sangat kompleks gitu. Jadi dia memberikan kesimpulan bahwasanya si Loli ini wajib saya adopsi. Begitu kira-kira. Begini, perihal tadi yang disampaikan oleh rekan sejawat kami terkait masalah dua aspek sosial dan hukum, saya rasa ini yang tidak diketahui oleh rekan sejawat kami. Karena apa? Secara personality, Rasman ini baru-baru ini kita sudah lihat viral kan, videonya dia video call dengan salah seorang kliennya dengan ya tanda kutip tidak pantas lah, seorang advokat yang harusnya dia berprofesional lah dalam menangani perkaranya, tapi aspek personality itulah yang kami rasa ini telah menggugurkan dia untuk bisa mendapatkan status mengadopsi anak si Nikita Mirzani tersebut. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa personality Rasman pun juga harus kita lihat.
apakah dia cakap dan mampu? Oke lah, secara sosial memang dia mampu, secara materi mungkin dia mampu, tapi secara personality, karena apa? Anak ini butuh rasa aman dan nyaman. Tapi kalau dia lari ke Rasman dengan pengarainya seperti itu, dengan tingkah lakunya seperti itu, yang dugaan kami itu tidak patut dia sebagai seorang ayah. Jadi kesannya keluar dari persoalan, ya kan? Terus tambah lagi persoalan nanti Loli Berarti- tidak mendapatkan berarti, rasa aman dan nyaman. Pak Rifki ragu ya dengan personality Rasman ya? Kami rasa sangat ragu. Sangat. Karena apa? Ya kita Bangga ini terbalik kalau saya bilang. Kita lihat Ya kan? soal Nikita Mirzani ya. Saya pikir semua orang tahu gitu. Semua orang tahu di luar itu, di luar Rasman sendiri, Nikita sosok yang seperti apa. Saya nggak berbicara terlalu dalam soal personality ya, tapi saya pikir semua orang tahu lah tentang siapa Nikita. Yang kita hargai adalah bagaimana niat baik seorang Rasman Nasution. Ini fungsi adopsi apa? Adopsi ini adalah perlindungan terhadap hak anak yang kebetulan di bawah umur. Nah, di sisi lain pada saat si anak sendiri yang bersangkutan merasa mungkin pada saat di rumah aman, pada saat dia juga sudah mungkin bertemu dengan orang-orang yang memang dianggap orang tuanya selama ini, tapi ternyata nggak ketemu rasa amannya. Disitulah masuk peran Rasman Nasution, di mana memang sebenarnya mungkin Rasman ini adalah orang yang juga mungkin berkeras untuk memastikan bahwa memang seorang Laura itu harus dalam posisi yang aman. Nah, niat baik dia inilah yang harus kita hargai. Nah, kembali kepada soal karakter Nikita Mirzani, kita nggak perlu bahas lagi lah. Semua tahu Tapi Nikita menurut Mirzani. Buratu ragu gitu loh. Iya. Seperti itu gitu, Burago Setidak nyaman-nyamannya ibu, lebih tidak nyaman lagi di si Rasman. betul. Udah pasti otomatis itu. Saya nggak setuju. Sedikit, Kalau Bu, kayak gitu sedikit. nggak bisa, pokoknya udah kayak gitu. Jadi begini Bu, kalau kita melihat flashback ke belakang, ketika si anak Bu Nikita Mirzani berada di luar negeri, itu sampai mengatakan itu udah bukan saya anggap sebagai seorang anak. Diduga ya, karena memang ada tayangan-tayangan video yang memang saya melihat seperti itu. Kalau ada bahasa ibu kepadanya seperti itu, ini bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Apa sih yang menyebabkan si Loli itu seperti itu? Kurangnya perhatian dari seorang ibu. Ini perlu saya sangkal. Iya, betul. Kurang perhatian apa lagi? Nikita Mirzani dalam memberikan hak-haknya si Loli sebagai anak, dikuliahi di luar negeri, Iya. dibiayai segala sesuatunya, apa yang diinginkan oleh Loli dituruti. Jadi ini jangan membuat narasi yang saya rasa ini narasi yang falasi atau narasi yang sesat lah. Jadi tolong kami berikan pemahaman kepada teman-teman semua yang ada di media di sini yang mengikuti John LBF Corner, bahwa Nikita Mirzani sebagai ibu itu sudah memberikan tanggung jawabnya kepada Loli, dan kami rasa Nikita Mirzani ini adalah sosok ibu yang sangat Luar perhatian biasa. terhadap anak. Iya. Ini perlu saya sangkal. Iya, betul. Kurang perhatian apa lagi? Nikita Mirzani dalam memberikan hak-haknya si Loli sebagai anak, dikuliahi di luar negeri, Iya. dibiayai segala sesuatunya, apa yang diinginkan oleh Loli dituruti. Jadi ini jangan membuat narasi yang saya rasa ini narasi yang falasi atau narasi yang sesat lah. Jadi tolong kami berikan pemahaman kepada teman-teman semua yang ada di media di sini yang mengikuti John LBF Corner, bahwa Nikita Mirzani sebagai ibu itu sudah memberikan tanggung jawabnya kepada Loli, dan kami rasa Nikita Mirzani ini adalah sosok ibu yang sangat Luar perhatian biasa. terhadap anak. Iya. Jadi di situ. Betul. Artinya dari sisi Bang Reza dan Bang Seno ya selaku paling nggak support Bang Rasman, bahwa langkah Rasman itu sudah tepat ya. Sudah Tepat ya. tepat. Nah, terus terkait dari Buratu nih sama Pak Rifki, bahwa langkah Rasman itu sangat tidak rasional. Tidak Ya. rasional, Ya. sangat tidak Ya. rasional. Ya. Baik. Nikita Mirzani mampu kok dalam hal ini. Iya.
untuk Lebih mampu, iya, lebih Kalau mampu mampu, kita. kalau Iya. mampu, kenapa seorang anak sampai akhirnya keluar dari zonanya dia? Kenapa keluar dari didikannya dia? Kalau memang merasa memang bahwa semua yang diberikan Nikita Mirzani itu membuat dia nyaman. Logikanya kalau anak sudah dibuat nyaman, nggak mungkin dia lari, Pak. Nggak mungkin, nggak mungkin. Saya sepakat, Ini kan begini. sepakat dengan rekan saya memang kita berbicara tentang psikologi seorang anak, di mana memang anak itu tidak hanya butuh kenyamanan. Kalau tadi rekan saya dari saudara Rifki menyatakan kurang nyaman bagaimana, kebutuhan dia ada, bukan hanya itu. Kalau memang saudara Loli ini merasa nyaman dengan seorang ibu, semua dikebutuhin, dia nggak akan, mohon maaf, tidak akan berani dalam tanda kutip melawan ibunya seperti itu. Artinya apa? Di sini ada tekanan batin di diri dia gitu, sehingga dia menyatakan kok kenapa dia lebih nyaman, ataukah memang dugaan terpengaruh segala. Enggak, anak itu sudah berpikir secara dewasa untuk ke depan. Anak itu sudah bisa mengungkapkan perasaan cinta. Artinya apa? Kenyamanan yang selama ini kita duga dengan ibunya itu Dari berbanding umur terbalik. saja dia Nah, tidak dewasa, Pak. Ini saya Dari rasa- umur aja udah jelas-jelas dia tidak dewasa. Ya, saya Di rasa bawah umur, ya kan? Ya, betul. Gitu. Saya rasa ini metode parenting saja sebenarnya. Ada ibu yang saklek, ada ibu yang tidak saklek. Nah, saya rasa kesaklekannya Nikita Mirzani ini untuk yang terbaik, Iya. untuk Loli. Jadi kadang-kadang kan begini, Pak. Jadi persoalan anak ini kan juga ya kita tahu lah bagaimana faktor eksternal, ya kan, dia mempunyai yang apa katanya punya hubungan asmara dengan Iya. pacarnya. Tapi kan mungkin dengan memberir cara-caranya seperti Nikita Mirzani itu memberir anaknya itu untuk tidak lebih jauh lagi gitu loh. Ya kan? Justru Nah, itu itulah yang dilakukan oleh Nikita kembali ke Mirzani, konteks ya kan? adopsi. Anda kan, Adopsi Pak, itu ya kan? perlindungan Anda- terhadap ya kan? anak. Nah, dengerin dulu Pak, saya bicara gitu loh. Iya. Jadi saya mencoba untuk kita sama-sama berpikir. Ya, bicara konteks berpikir adopsinya, secara jernih, gitu. konteks adopsinya. Bicara Nikita Tujuan Mirzani adopsi ini itu membayar sendiri apa, anaknya. Kalau ya kan? adopsi hanya karena Untuk- kasihan, itu udah nggak mungkin, udah nggak Iya, masuk betul. unsur-unsurnya, Iya. gitu loh. Jadi nggak ada, nggak masuk Iya. gitu. Oke. Jadi pada prinsipnya terkait adopsi ini masih banyak pro dan kontra. Nah, Ya. Jadi kita sepakati bahwa seharusnya adopsi itu sesuai prosedur yang ada. Dengan Dan apapun niat Rasman juga itu merupakan niat keterpanggilan hati Betul. seorang Rasman gitu Ya. akan kasus ini. Ya, tapi apapun. dengan catatan Ya. harus dilihat dulu personalitinya. Betul. gitu loh. Ya, Jadi- betul. Iya, Jadi- jangan Jadi jangan hanya karena kasihan. Seperti ini, seperti ini. Lihat Jadi seperti dulu ini, latar seperti ini. belakang dia gitu loh. Ya kan, tindak Adopsi. lakunya dia seperti apa? Dan Adopsi. seolah ini dijadikan alat untuk sebagai pansos Iya. gitu loh. Adopsi yang Ya kan? dilakukan Barcelona untuk ke depan adalah bagi saya itu langkah yang baik. Ya. Baik Yang- di mana, Bu? Iya. tenang dulu, Baik di mana, Bu? tenang dulu rekan. Iya. Jadi kita akan buktikan nanti proses permohonan adopsi Iya, yang kita akan Iya. buktikan. Kalau sudah Buktikan, dibuktikan dalam hal ini, Nah, ya kan? jadi kita jangan berasumsi yang dilakukan Barcelona tidak baik. Secara Kita bukan sosial bagi berasumsi, saya baik. bukan kita berasumsi loh. Kalau berasumsi itu sesuatu yang mengada-ada, ini Iya. ada kok. Iya. Bagaimana tindakan Rasman kok, perilaku Rasman kok, ya kan? Kalau- Ini kan udah faktanya ada, Pak. Kalau kita Gitu berbicara loh. perilaku, kembali Ya. lagi, Bu Nikita Mirzani juga bukan yang mohon maaf ini kalau kita melihat dari seginya. Mana sih orang yang cocok sama dia? Semua orang berantem sama dia. Jangan melihat sesuatu itu hanya sepenggal saja. Iya, tadi gitu Bung loh. melihat saudara Ya. Bung Rasman ini adalah dia seperti Ya. Tapi kita lihat Nikita kok. Mirzani seperti itu. Ya kita lihat kok netizen, ya kan? Bagaimana netizen menilai? Gitu aja. Lebih Oke, banyak oke. pro Rasman apa ke pro Iya. Nikita Mirzani? Oke, Itu nggak oke. kira-kira? Saya netizen. pikir Iya. saya pikir sudah